kita sama-sama mau masuk di dalam ibadah konser doa. Biarlah waktu yang tersedia ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita memulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Mari katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.
yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, mari dibuka kitabnya dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 dari Perjanjian Baru. Terlebih dahulu nanti saya akan baca ayat 1 sampai ayat 3, lalu nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Pasal 1 ayat 1 sampai 3, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema dari kitab Yakobus. Ini adalah temanya menang melewati berbagai ujian hidup. Saya ulangi, menang melewati berbagai ujian hidup. Ini yang mau kita renungkan pada saat ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini tentu banyak ada beberapa pertanyaan yang sangat menuntut jawaban dari kata-kata yang dari tema ini, yaitu menang melewati berbagai ujian hidup. Nanti kita akan melihat bagaimana melewati berbagai ujian hidup itu. Ujian itu apa? Yang diuji itu apa? Dalam kitab Yakobus ini sebenarnya kalau kita lihat ayat 3, jelas dikatakan di dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang perlu kita tahu, setiap bentuk ujian, setiap bentuk pencobaan, sesungguhnya yang diuji adalah ketahanan atau juga iman orang percaya itu sendiri. Nah, untuk itu kita mau merenungkan lebih dalam lagi dari nats ini. Latar belakangnya di sini kalau kita lihat berdasarkan pasal 1 ayat 1 dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, ini salam atau tulisan dari Rasul Yakobus. Dan Yakobus di sini adalah saudara Yesus yang kemudian menjadi pelayan Kristus, menjadi rasul. Dan dia pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia memimpin jemaat di Yerusalem. Dalam sejarah gereja atau sejarah gereja mula-mula, tokoh yang terkenal dan paling populer saat itu ada 3 rasul. Yang pertama adalah Paulus, Petrus, salah satunya adalah Yakobus. Nah, yang luar biasanya di dalam ayat 1 ini, dia memperkenalkan diri bukan saudara, tapi justru hamba, yang disebut doulos di situ. Kita lihat sana, salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana Yakobus menempatkan diri terhadap Yesus sebagai hamba, sebagai budak Allah, atau sebagai yang dikatakan di situ adalah hamba, yaitu hamba Allah, hamba Yesus Kristus yang dipanggil untuk melayani. Nah, surat ini dikirim kepada ke-12 suku di perantauan. Kata ke-12 suku ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Jadi orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem, rupanya mereka katakanlah merantau, merantau atau diaspora ke
Palestina. Jadi mereka ada di tempat-tempat perantauan atau mereka ada di tempat-tempat di luar daripada Israel. Mereka ada di sana sehingga Yakobus sangat penting sekali menyampaikan isi daripada kitab ini kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa Yakobus mengangkat di dalam pasal 1 ini? Yang pertama adalah tentang berbagai pencobaan. Apa dasar, apa alasannya? Nah, tentu ada hubungannya dengan tantangan atau persoalan atau pergumulan yang dihadapi orang-orang percaya atau saudara-saudara ke-12 suku yang ada di perantauan itu. Nah, untuk itu kita melihat di sini. Yang pertama, kalau dibuka di dalam ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, ya, orang-orang percaya yang keluar dari Palestina, orang-orang percaya yang tadinya digembalakan oleh Yakobus ketika mereka berdiaspora keluar daripada Palestina, lalu dikirimkan surat ini karena mereka menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, berbagai ujian, sehingga dianggap dan surat ini manis sekali antara hubungan seorang gembala dengan jemaatnya, sehingga dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudaraku, dibuka pertama kata berbagai-bagai pencobaan. Ini yang mau kita renungkan hari ini, bagaimana mengatasi, bagaimana kita bisa melewati berbagai-bagai pencobaan atau ujian dalam hidup ini. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 2 dan juga di dalam ayat 13 dan 14, kita akan menemukan dari makna pencobaan itu sendiri. Ayat 2 dia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau kita lihat ayat 13, ya, jangan terbaca 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang jelas di ayat 13 Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai. Di dalam ayat 2 dan ayat 14 atau kalau kita lihat di sana bisa menemukan ada 2 sumber pencobaan. Satu sumber pencobaan di dalam ayat 2 adalah pencobaan yang dari luar ke diri kita. Tapi kalau ayat 14, pencobaan yang dari diri kita, sumbernya dari diri kita sendiri. Ingat di sini ayat 2 dijelaskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mau menjelaskan di sana pencobaan dari luar terhadap diri kita. Yang kedua, sumber yang kedua adalah dari diri kita sendiri. Jadi 2 makna atau 2 sumber pencobaan. Yang pertama adalah penderitaan atau ujian yang datang dari luar diri seseorang. Yang kedua adalah sumber yang kedua adalah dorongan atau keinginan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat. Nah, kalau kita hubungkan dengan persoalan bangsa saat ini, itu adalah pencobaan yang dari luar ke diri kita. Sesungguhnya pencobaan itu sendiri tidak dosa, tapi bisa mengakibatkan
berbuat dosa. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memahami dulu dua sumber pencobaan, ada pencobaan dari luar, ya, yang di dalam ayat 1 sampai ayat 8 ini sebenarnya yang mau dijelaskan oleh Yakobus kepada ke-12 suku yang di perantauan itu, ketika kau menghadapi pencobaan, ujian datang dari luar kepada dirimu, anggap satu kebahagiaan. Untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sebenarnya adalah pencobaan-pencobaan berarti ada berbagai macam pencobaan, atau bahkan Yakobus dikatakan itu sebagai ujian. Ya, dikatakan bahwa ayat 3 itu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jenis-jenis pencobaan yang datang dari luar kepada diri kita itu disebut ujian. Ya. Nah, kalau namanya ujian, pasti hasilnya bisa dua: lulus terhadap ujian atau gagal menghadapi ujian itu. Kalau lulus berarti ada satu kebahagiaan. Nah, ini yang didorong Bapak Yakobus, mendorong orang-orang percaya yang ke-12 suku yang di luar, yang keluar dari para Palestina, menguatkan mereka supaya mereka menghadapi pencobaan dengan benar. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya nanti di sana adalah khususnya masalah pencobaan. Ingat tadi saya jelaskan, sesungguhnya yang dicobai adalah iman kita sendiri. Khususnya pencobaan atau ujian iman terhadap, ada beberapa ujian yang bisa, ya, ada beberapa ujian yang bisa melumpuhkan atau bisa melemahkan iman kita. Makanya kita harus tahu apa saja sih yang diuji, apa saja sih yang dihantam oleh pencobaan itu sehingga melemahkan iman. Sehingga kita tahu yang diuji adalah pencobaan atau ujian iman itu, pertama adalah yang diuji ketaatan kita. Ketika ada ujian, ada pencobaan, apakah masih tetap taat kepada Tuhan? Yang diuji yang kedua adalah kejujuran orang percaya. Ketika ada pergumulan, ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan yang berat, apakah kita masih tetap jujur kepada Tuhan? Dan ketiga adalah yang diuji adalah hikmat. Hikmat di sini adalah kemampuan rohani kita. Apakah kemampuan rohani kita mampu menghadapi pencobaan itu sendiri? Makanya ketika kita menghadapi pencobaan itu, kemampuan rohani kita menjadi dipertaruhkan untuk bisa menang terhadap ujian itu. Dan yang keempat, yang diuji adalah keteguhan iman. Apakah ujian itu membuat kita goyah? Apakah ujian itu membuat kita lemah iman kita? Atau makin teguh? Sehingga ini bentuk-bentuk ujian, bentuk-bentuk pencobaan masuk untuk melemahkan iman saudara dan saya. Dan yang kelima, yang diuji adalah bujukan terhadap dosa. Banyak sekali bujukan, banyak sekali tawaran, banyak sekali godaan untuk orang-orang percaya bisa jatuh terhadap dosa. Makanya pencobaan itu, ujian itu diuji masuk ke sana. Jadi ada 5, menurut saya ada 5 yang mau dijelaskan di sini, bahwa ujian-ujian yang bisa melumpuhkan iman kita. Makanya di sini Yakobus membekali, ketaatanmu diuji, kejujuranmu kepada Tuhan diuji, kemampuan rohanimu diuji, keteguhan imanmu diuji, godaan
buat saudara dan saya. Ini harus diperkuat. 5 pintu ujian yang bisa melumpuhkan dan bisa juga membuat kita menang. Sehingga tema ini pas untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu menang melewati berbagai ujian. Menang melewati berbagai ujian. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah tahu tadi yang diuji sasaran dari pencobaan itu adalah iman, tapi ada 5 celah yang bisa atau 5 bentuk ujian yang bisa melumpuhkan kalau kita kalah, tapi bisa juga membuat kita bahagia kalau kita bisa mengatasinya, sehingga kita bisa menang atas pencobaan itu sendiri. Instruksi yang diberikan adalah bagaimana orang Kristen menanggapi jika dirinya mengalami pencobaan atau ujian. Apakah dia akan melakukan dosa atau juga justru dia menang atas dosa? Yakobus mengajak pembacanya melihat bagaimana macam-macam pencobaan dan penderitaan yang mereka alami menjadi sebuah proses pertumbuhan iman kepada Tuhan. Ia tidak menyuruh ke-12 suku itu untuk berbahagia tanpa mengerti, tetapi mereka memandang pencobaan itu suatu keuntungan atau suatu kesempatan sesungguhnya untuk menemukan atau untuk memperoleh kebahagiaan kalau mereka bisa mengatasinya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas berbagai ujian? Bagaimana kita bisa melewati berbagai ujian yang diperhadapkan kepada saudara dan saya sehingga kita mengalami sebuah kebahagiaan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ayat 3. Dan ayat 3 yang akan baca. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bisa juga dikatakan tidak akan ada sebuah ketekunan tanpa ujian. Jadi yang pertama adalah supaya kita menang melewati berbagai ujian hidup. Pertama, tingkatkan ketekunan dalam mengikut Tuhan. Tingkatkan ketekunan dalam mengikut Tuhan. Di sini Paulus berkata kamu harus tekun terus. Karena apa? Ujian-ujian itu adalah menguji apakah engkau tetap tekun di dalam Tuhan. Tentu saudaraku, tekun di sini sesungguhnya yang mau dijelaskan di sana adalah dikatakan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ini adalah kekuatan, atau bisa dikatakan ketekunan artinya kekuatan untuk bisa bertahan, kekuatan untuk mampu bertahan. Ketekunan menghasilkan kekuatan. Tidak akan mungkin orang bisa kuat kalau tidak diuji dalam berbagai ujian. Nah, ketika dia mampu menghadapi berbagai ujian itu dengan tekun, dia akan kuat. Untuk itu saudaraku, semakin kita tekun mengikut Tuhan, semakin kuat kita di dalam Tuhan, semakin kuat kita terhadap badai pergumulan persoalan apapun. Dan bahkan dikatakan di situ bahwa ayat 4 coba dibaca. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya, jadi ketekunan tadi mengikut Tuhan menghasilkan kekuatan untuk bertahan hidup. Yang kedua,
Ketekunan di dalam mengikut Tuhan itu ayat 4 tadi dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sempurna di sini kadang-kadang ada disalahartikan, ya. Sepertinya sempurna luar biasa tanpa ada cacat celah. Tapi sesungguhnya sempurna di sini adalah lebih tepat kepada kata dewasa. Dituntut kedewasaan. Jadi kalau orang beriman tekun di dalam berbagai ujian, pertama dia akan mengalami kekuatan bertahan. Yang kedua, dia semakin matang, semakin dewasa. Kata sempurna berarti adalah dewasa atau kedewasaan, atau disebut dalam bahasa Yunani teleios atau dewasa. Jadi kekristenan kita menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa, tentu mampu menghadapi berbagai ujian. Hasil ketekunan yaitu kekuatan dalam bertahan hidup. Hasil dari ketekunan kita menjadi dewasa menghadapi persoalan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ayat 3 ini sebenarnya menghubungkan beragam pencobaan dengan ujian terhadap iman. Yakobus sedang berbicara mengenai berbagai ujian. Tadi sudah kita lihat berbagai macam pencobaan atau ujian, di mana kita mengalami godaan pencobaan supaya berdosa daripada tetap setia kepada Tuhan. Pencobaan datang tadi saya katakan dari dua sisi, dari luar ke diri kita atau dari diri kita untuk melakukan dosa. Setiap pencobaan merupakan sebuah ujian bagi iman kita, khususnya pencobaan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Semua pencobaan-pencobaan itu mau menggagalkan kesetiaan kita, ketaatan kita, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Namun pencobaan adalah alat yang Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi orang percaya yang kuat dan yang dewasa. Emas terbukti emas jika penambang membakarnya. Sama dengan karakter Allah di dalam diri orang Kristen. Ada kehadiran Roh Kudus, dengan melalui ujian maka orang Kristen tersebut akan menanggapi Allah dengan benar. Tidak ada kekuatan, tidak ada kedewasaan tanpa ujian. Hadapilah ujian dengan tekun mengikut Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama tadi sudah kita bahas bagaimana supaya kita bisa menang melewati berbagai ujian terhadap hidup. Yang pertama tadi kita harus tingkatkan ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, dari pasal 1 Yakobus ayat 5 akan dibacakan jangan kembali ayat 5 dari Yakobus pasal 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah supaya kita bisa menang melewati berbagai ujian hidup, hadapi ujian atau pencobaan itu dengan hikmat dari Tuhan. Yakobus menekankan kepada ke-12 suku yang ada di perantauan itu supaya meminta hikmat kepada Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ternyata kalau begitu, apa yang dimaksud hikmat di sini? Sesungguhnya hikmat yang dimaksud Yakobus di sini adalah kemampuan rohani untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah, sehingga kita dapat memilih
kita bisa melihat hidup ini bukan dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Allah, sehingga kita bisa memilih yang tepat, yang benar, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran yang daripada Allah. Saudaraku yang saya kasih, inilah yang disebut hikmat ilahi. Di dalam penekanan daripada Yakobus ini bukan hikmat yang disebut kepintaran secara IQ, bukan. Tapi karena kepintaran IQ tidak bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup. Tapi yang ditekankan adalah hikmat ilahi, kemampuan rohani untuk bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan. Nah, untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga ketika menghadapi berbagai ujian, kita bisa meminta kepada Tuhan hikmat ilahi itu, sehingga kita mampu, kita bisa juga keluar dari persoalan itu sendiri. Karena Tuhan berkata, ketika engkau meminta kepada Allah, Ia akan memberikannya kepadamu. Ya, dari situ ayat 5 tadi, bahwa ia apabila hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Allah kita Allah yang murah hati, tidak pernah menahan hikmatnya untuk orang-orang yang menghadapi berbagai ujian. Akhirnya kita dikeluarkan dari pergumulan itu, dikeluarkan dari persoalan itu, oleh karena hikmat ilahi yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa berkata, bersamamu Bapa kulewati semua. Kita bisa melewati pergumulan hidup, kita bisa melewati ujian-ujian hidup, dan kita mengalami kemenangan oleh karena Dia ada bersama saudara dan saya. Kita sembah Dia, katakan, bersamamu Bapa kulewati semua. Engkau ada bersamaku. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia dengan pujian. Bersamamu kulewati semua. Haleluya. Kau ada
bukan hikmat untuk kita bisa keluar dari berbagai ujian. Ketika engkau kekurangan hikmat, dikatakan minta kepada Tuhan, Dia akan memberi dengan murah hati, yaitu kemampuan rohani atau disebut hikmat ilahi, yang dimana dalam hikmat ilahi itu ada kuasa daripada Allah sendiri untuk membawa kita menang atas setiap berbagai ujian yang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bisa menang melewati berbagai ujian hidup. Yang pertama tadi, tingkatkan ketekunanmu di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, hadapi ujian tentu dengan hikmat ilahi. Dan yang ketiga, yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita saat dicobai. Yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita saat dicobai. Kita tidak dibiarkan saat menghadapi ujian sendiri. Ayat 6 dari Yakobus pasal 1, nanti dilanjut dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat 6. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, saudaraku yang saya kasih. Yang ketiga dituntut adalah yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan orang percaya dicobai seorang diri. Tidak dibiarkan kita menghadapi seorang diri, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menang atas pencobaan, untuk kita bisa menang atas ujian itu sendiri. Untuk itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya bisa tetap yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita saat dicobai? Yang pertama, jangan bimbang menghadapi ujian. Ayat 6 tadi, jangan bimbang menghadapi ujian itu, sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan bahkan orang yang bimbang itu hidupnya tidak tenang. Jadi kalau engkau yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan dirimu sendiri saat dicobai, buang kebimbangan dari dirimu. Yang kedua, supaya kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri menghadapi pencobaan, di dalam 6 tadi pasal 1 itu, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati adalah orang yang kesetiaannya bercabang. Orang yang mendua hati adalah orang yang menyimpan keraguan. Orang yang mendua hati, orang yang mengalami mentalnya itu tidak stabil. Ingat, orang yang mendua hati, orang yang kesetiaannya bercabang. Nah, anak-anak muda ya, kalau ada kekasihmu mendua hati mencintaimu, dia sebenarnya sedang bercabang hati atau membuka cabang. Ya, hati-hati di situ. Itu tandanya bahwa orang yang mendua hati adalah orang yang kesetiaannya bercabang. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau harus yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai seorang diri. Orang yang semacam itu selalu menyimpan keraguan, dan bahkan juga tidak akan mungkin dia serius berdoa. Untuk itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang demikian, pasal 1 ayat 7 dikatakan, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak kenal
dalam hidupnya. Orang yang bercabang kesetiaannya, sesungguhnya hidupnya tidak tenang. Satu cabang ke si A, satu cabang lagi ke si B. Saudaraku yang saya kasih dimanapun saudara berada, kita bisa melewati berbagai ujian hidup kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita saat kita dicobai. Jelas sekali 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Buang keraguan, jangan menduh hati pada Tuhan, tapi terus percaya. Allah akan menolong kita untuk melihat ujian-ujian yang kita alami. Jika kita memintanya hikmat kepada Tuhan dengan doa, kita akan diberi hikmat itu sendiri. Kita dapat bahagia ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan yang menggoda dalam hidup saudara dan saya. Kita dapat berbuat demikian karena kita tahan. Jika kita tahu jika kita tetap setia kepadanya, maka Dia akan menggunakan pencobaan-pencobaan itu untuk menghasilkan apa yang bisa memuliakan Tuhan. Tuhan akan gunakan ujian-ujian itu untuk menghasilkan kekuatan iman saudara dan saya, dan bahkan kita akan mengalami sebuah kebahagiaan. Pertolonganmu begitu ajaib. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan saudara yang saya kasih di dalam yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam pencobaan ini seorang diri. Mari kita sembah Dia, katakan hatiku tenang berada dekatnya, karena Dia adalah jawaban dalam setiap pergumulan dan juga pencobaan yang kita hadapi. Dicobai seorang diri. Kita tidak dibiarkan Tuhan menghadapi pencobaan atau ujian itu dengan seorang diri. Pertanyaan yang selanjutnya apa? Kemenangan apa yang kita dapatkan? Nah, ini saya mau sampaikan buat saudara, singkat saja, kemenangan apa yang kita dapatkan ketika kita melewati berbagai macam ujian itu. Ayat 12, Bapak Ibu lihat dari Yakobus pasal 1 itu,
menjelaskan buat kita. Yang akan baca ayat 12 dari Yakobus pasal 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat 12 ini yang kita dapatkan kalau kita menang melewati berbagai ujian, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Berkat masa kini disebut berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ternyata di balik ujian itu, di dalam pencobaan itu ada kebahagiaan yang ingin dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya apabila menang melewati ujian-ujian itu. Jelas berbahagialah orang yang bertahan. Kalau tidak tahan, tidak dapat kebahagiaan. Orang yang bertahan berarti Yakobus mau menjelaskan ujian itu ada limitnya, ada masa berhentinya, ada masa selesainya. Nah, ketika engkau bertahan bisa melewati, engkau dianugerahi namanya kebahagiaan. Itu masa kini, perjalanan hidup orang yang percaya memperoleh kebahagiaan apabila dia menang lewat pencobaan. Nah, berkat yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota akan dianugerahkan kepada orang percaya yang menang lewat berbagai ujian kehidupan. Nanti dia anugerahkan ketika kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ini berkat masa yang akan datang. Hanya orang yang bertekun yang akan menerima berkat ini. Mahkota-mahkota orang percaya tentu kita sudah tahu. Yang pertama adalah mahkota abadi. Mahkota abadi ini bagi orang percaya yang disiplin dalam hidupnya. Yang kedua, mahkota sukacita ketika di dalam dirinya ada gejolak penginjilan, ada kekuatan dalam dirinya, dorongan untuk selalu terus-menerus memberitakan Injil. Yang ketiga adalah mahkota kebenaran, yaitu mahkota yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang keempat adalah mahkota kehidupan, orang yang bertekun dalam pencobaan-pencobaan. Ini akan dianugerahkan bagi saudara dimanapun berada kalau bisa menghadapi ujian-ujian hidup itu. Saudara dimahkotai, namanya mahkota kehidupan. Dan yang kelima adalah mahkota kemuliaan, adalah mahkota bagi hamba Tuhan yang setia menggembalakan kambing dombanya, yang setia menggembalakan jemaatnya, yang setia membawa, mengarahkan, membina, mendewasakan umatnya. Mahkota penggembalaan. Saya rindu supaya mahkota ini bagian saya, bagian Pak Ambang juga, mungkin bagian Pak Karyaman, tapi harus menggembala. Nah, nanti banyak pendeta tidak mendapatkan mahkota menggembalakan karena apa? Ada gelar pendeta tapi tidak menggembalakan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini tujuan Yakobus supaya engkau memperoleh kebahagiaan masa kini dan juga berkat mahkota masa yang akan datang. Untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan mengeluh terhadap pencobaan, jangan mengeluh terhadap ujian, tapi mari hadapi ujian itu dengan meningkatkan ketekunan mengikut Tuhan. Hadapi ujian dengan hikmat ilahi dan hadapi ujian dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri saat menghadapi pencobaan. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ujian-ujian yang kita hadapi
Ada ujian dari luar ke diri kita, ada ujian dari diri kita. Keinginan-keinginan yang ingin berbuat dosa. Kalau itu kita harus berhenti dan minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi ujian dari luar, kita minta pertolongan dari Tuhan. 3 hal tadi yang perlu kita tingkatkan supaya kita memperoleh kebahagiaan. Apapun pergumulan saudara dan saya, apapun kerinduan dan juga tantangan yang saudara hadapi, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita naikkan rapnya saja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Nanti kita di sini sama-sama berdoa dengan pokok-pokok doa, dan Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing dengan pergumulan. Rapnya saja katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Terima kasih Bapak, biarlah di akhir konser doa ini kami bisa menang menghadapi berbagai-bagai ujian hidup yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua yang melayani, berkati juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhir dari ibadah konser doa ini, biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami, sehingga kami mampu melewati berbagai ujian dalam hidup kami. Saudaraku yang saya kasih dan dikasih oleh Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dengan iman. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan melimpahkan anugerah kepadamu. Biarlah kiranya engkau diberkati dimanapun engkau berada. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, dan diberkati seisi rumah. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan beserta kita sekalian. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat, dan juga jangan lupa besok hari Kamis ada ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menikmati di rumah masing-masing juga, dan ada perjamuan kudus. Tuhan memberkati.